bareng sama gua Queen Athena. Jadi dalam segmen kali ini aku akan membahas suatu kisah yang lagi viral belakangan ini tentang sesuatu yang hilang secara misterius. Jadi terima kasih yang sudah mengklik video ini. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk di like dan di komen dan di share jika memang bermanfaat untuk kalian. Dan yang terpenting jangan di skip iklannya. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Senin malam, tanggal 15 November 2021. Seorang penjual bakso keliling dikabarkan hilang secara misterius. Dari hasil rekaman CCTV di sekitar, seorang penjual bakso yang diketahui bernama Pak Daryanto, ia tinggal di Jalan M. Said RT 15 Loh Bahu. Pak Daryanto terlihat berjalan kaki seorang diri pukul 18.47 waktu Indonesia Barat. Dan tidak tampak seorang pun pembeli yang datang. Jadi dagangan ini sepi ya teman-teman ya. Tapi entah kenapa kok dia malah jalan gitu kan. Jadi ia tuh jalan kaki tuh normal menuju ke arah masjid di sekitarnya. Mungkin pikirannya mau sembahyang karena mau sholat, karena kan jam 18.47 kan jam-jam mau maghriban kan. Kata seorang saksi mata, si Pak Daryanto ini ninggalin gerobak motor dan sandalnya di pinggir jalan Ring Road Loh Bahu, Samarinda kalau aku nggak salah ya. Oke, Samarinda ini karena kejadiannya di luar Jakarta, di luar Bali, itu di Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi foto dagangan dan motor dari si Pak Daryanto tersebar di sosial media dan menjadi perbincangan netizen. Biasa mulut netizen ada apa-apa langsung viral gitu ya kan. Terus setelah mendapatkan laporan dari mungkin dari pihak keluarga, pihak istri, akhirnya pihak kepolisian langsung melakukan pencarian pada Bapak Daryanto. Tapi belum juga diketemukan. Pokoknya banyak hal deh yang membuat misteri, kemana sih Bapak ini gitu kan. Kalau misalnya pencurian, motornya ada, gerobak baksonya aman, tapi kok orangnya nggak ada gitu kan. Jadi banyak banget hal-hal yang ganjil dari sini nih, dah ganjil. Dan yang anehnya di gerobaknya itu 3 mangkok bakso itu masih ada, masih utuh, motornya pun masih utuh, masih ada, pokoknya tidak ada tanda-tanda kekerasan, pencurian, itu nggak ada. Oke. Dan udah gitu banyak nih mulai spekulasi di luar sana. Ada yang bilang Pak Daryanto diculik dan dimasukkan ke dalam karung orang-orang tidak dikenal. Lalu ada juga yang ngomong diculik sama memedi atau wong samar kalau di Bali itu sendiri, atau pokoknya diculik sama makhluk goib. Itu spekulasi dari netizen semuanya. Oke. Akhirnya pada hari Rabu 17 November 2021 jam 18.27 waktu Indonesia Barat lagi, ini jamnya tuh nggak jauh-jauh loh ya, 18.27, 18.47, itu 18.47 waktu hilang, dan di 18.27 waktu Indonesia Barat itu diketemukan. Itu kan kayak emang waktu-waktu sakral ya kan, waktu maghrib, sandikala, itu kan kayak kita nih manusia ini kan dilarang keluar, harusnya semua kegiatan tuh terhenti. Jadi dia tuh diketemukan, tapi dia tuh nggak ngerasa gimana si Pak Daryanto itu diketemukan itu lagi rebahan di bawah pohon. Kasusnya viral kemana-mana, polisi bingung nyari dia kemana, nggak taunya dia rebahan enak-enak guys di bawah pohon. Dan dia tuh nggak ngerasa gimana, emang lagi rebahan aja gitu kan. Terus udah gitu, nah jadi banyak sih yang bilang kalau dia tuh memang lagi ada masalah, dia tuh lagi ribut sama istrinya. Tapi kalau ribut sama istrinya atau berdebat sama istrinya, kita tidak bisa pulihkan karena itu ya masalah pribadi ya, masalah dia dengan istrinya, masalah internal. Tapi yang membingungkan itu ya, dia tuh jalan tuh jauh loh. Kalau naik kendaraan aja itu sekitar 27 menit dari Ring Road ke Sambutan. Itu lumayan, itu 14 km. Tapi kalau jalan kaki itu berapa jam?
dan dia tuh nggak sadar itu. Dan lokasi si yang ada barang-barang buktinya dia ya, ada gerobaknya, ada motor, itu aman-aman aja. Itu kan kayak di luar logika teman-teman ya, kok bisa kayak gitu kan. Nah, jadi ada fakta menarik yang bisa kita baca dari Bapak kepolisian. Jadi sebelum hilang itu kan CCTV udah dilihat, dan Bapak kepolisian ini melacak melalui ponsel. Setelah melacak barulah lari ke CCTV. Nah, di CCTV ini terlihat kalau si Pak Daryanto ini jalan sendiri meninggalkan gerobak dagangannya. Dan fakta yang kedua, sebelum si Pak Daryanto hilang ini, Pak Daryanto tuh bikin 3 mangkok bakso, mie, dan kawan-kawannya, tapi nggak ada yang beli. Fakta ketiga, berdasarkan saksi-saksi di lokasi, Pak Daryanto itu biasa mangkal di lokasi kejadian, tapi dia tuh banyak pelanggan tetap. Aku sih nggak apa ya, oh gini mungkin konsepnya, dia punya pelanggan tetap, tapi kenapa saat pada kejadian kok nggak ada yang beli, mungkin itu kali ya konsep dari fakta ketiga ini. Lalu ada fakta keempat, kalau si Bapak Daryanto ini menurut keterangan dari si istri, kalau si Pak Daryanto ini punya hutang sebesar 300.000. Tapi kalau cuma utang 300.000, ngapain dia mesti jalan kaki sejauh 14 km, itu pakai kendaraan, belum lagi jalan kaki. Jadi itu fakta-fakta yang bisa kita rangkum dari hilangnya si Pak Daryanto. Nah, jadi berdasarkan fakta-fakta yang tadi aku sebutkan, kita penasaran dong. Tapi ya fakta yang kita dapat cuma bisa segitu aja. Jadi kita berusaha mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Kenapa Pak Daryanto pergi menghilang, meninggalkan dagangannya, terus kemana si Pak Daryanto selama dia menghilang, terus dia ngapain aja, terus apa yang terjadi sama dia, terus kok bisa jalan kaki sejauh itu, dan selama itu tuh pasti lama karena pakai motor aja 27 menit, 14 km kalau di map, apalagi jalan kaki. Nah, spekulasi yang terjadi di luar sana, tadi kan ada yang bilang diculik sama Wong Samar, atau di ya Indonesia lah ya, pasti semua disangkut pautkan dengan kegoib-goiban. Yang kedua adalah faktanya ya dia melarikan diri dari hutang piutang. Nah, yang ketiga dia ini menurutku menurutku pribadi, dia tuh emang pengen aja menyendiri gitu loh. Mungkin dengan adanya masalah hidup yang dia jalani, akhirnya udah dia melangkah seenaknya dia aja, senyamannya dia. Nggak terasa udah sampai sejauh itu. Ini sih menurutku, karena kan orang kalau udah mumet, udah pusing, ya udahlah jalan-jalan aja, mau kemana kayak terserah gitu, yang penting jalan aja gitu. Tapi ternyata sudah sejauh itu. Nah, karena ditemukannya kan rebahan dia, kali dia capek ya kan, capek juga nggak terasa jalan sejauh ini gitu. Tapi itu sih yang anehnya, dia nggak lapar. Tapi nggak tahu sih ya dia lapar atau nggak. Tapi kalau dia lapar harusnya dia tidak ada nggak rebahan di bawah pohon itu ya kan. Harusnya dia lebih, entah itu duduknya di McD, di warteg. Mungkin kalau aku yang lari atau aku yang pergi, kalian bisa nyari aku di McD atau Starbucks atau di angkringan jajanan enak-enak gitu. Oke, kita balik ke Pak Daryanto yang sangat membuat para netizen bingung dengan kearifan lokalnya yang menghilang. Oh, jangan-jangan Pak Daryanto ini kawanannya Naruto, punya jurus menghilang ya kan. Pak Daryanto kasihan banget sih. Akhirnya ya, saat ini Pak Daryanto sedang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, dan kita masih belum mendapatkan informasi yang pasti bagaimana dan apa dan gimana yang membuat Pak Daryanto menghilang. Jadi mungkin teman-teman yang tahu nih atau udah dapat kabar, atau mungkin yang di daerahnya Pak Daryanto bisa kasih tahu aku bagaimana perkembangan selanjutnya Pak Daryanto setelah dia ketemu, dia kenapa nih, terus dia gimana nih. Mungkin kalian di daerah kalian kebetulan lagi melihat video ini, bisa tolong bantu jawab ya. Itu sangat mengenaskan. Jadi gimana nih menurut kalian? Jika kalian punya kesimpulan atau pendapat atau informasi, jangan ragu-ragu untuk cerita atau kasih tahu ke aku. Karena cerita yang kita dapat ini memang viralnya kan baru ya, jadi kita belum dapat informasi yang gimana-gimana untuk bisa menceritakan lebih pasti ke kalian. Cuman aku menambahkan sedikit-sedikit tentang versi yang aku lihat.
Kalau menurutku Pak Daryanto ini tadi yang aku bilang, dia itu bukan diambil sama makhluk goib, bukan diculik atau gimana, tapi dia tuh memang mempunyai masalah tersendiri, kayak ya udahlah capek gitu loh. Karena seseorang kalau udah capek, semua tuh udah ditinggal, udah nggak peduli mau jalan kayak gimana juga ya udah gitu. Apalagi diketahui kan Pak Daryanto ini sempat debat sama istrinya karena punya hutang sebesar 300.000 gitu. Jadi buat Pak Daryanto, semoga masalah cepat kelar, dan terima kasih banget nih ya sudah memberikan kegemparan di sosial media. Yang aku dapat info ini dari Aldi. Kak, coba bahas ini Kak, dia bilang gitu kan. Langsung kita bahas. Terima kasih Aldi. Jadi untuk teman-teman yang mau nih kita membahas cerita tentang pembunuhan kah, penculikan kah, atau apapun, bisa langsung DM Katena Fortune atau komen. Jadi Kak, aku pengen deh dengar cerita dari pembunuhan misalnya si Putri Diana gitu kan itu konspirasi ya kan, entah dia dibunuh diri, ada yang bilang dia dibunuh, ada yang bilang dia sakit, kan masih konspirasi sampai saat ini gitu. Jadi mungkin segitu dulu cerita dari aku. Jadi buat kalian jangan lupa tetap support Athena Fortune dengan berbagai tema kita akan suguhkan untuk kalian. Di episode yang sekarang ini kita sudah membahas penjual bakso yang hilang secara misterius. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banget yang sudah mengklik video ini. Dan yang belum subscribe, mohon banget untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk di like dan di komen. Dan jangan di skip-skip iklannya. Aku Queen dan adik-adik semua pamit undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye-bye.